Progres pembangunan sirkuit Mandalika hingga pekan ketiga di bulan Januari 2021 ini sudah mencapai sekitar 55%. PT Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC bersama rekanan proyek terus menggenjot pengerjaan proyek tersebut sehingga bisa tuntas sesuai target pada bulan Juni ini. Sekitar 55% progres pembangunan sirkuit MotoGP, ujar Vice President Construction and Stakeholders Relation Management PT ITDC, Aris Joko Santoso, pada Kamis kemarin. Sekarang ini pengerjaan proyek difokuskan pada pengerjaan pengaspalan service road yang dilakukan secara bertahap. Selain itu pemasangan saluran drainase Haroton sirkuit dan juga pengerjaan lapis pondasi atas bagi trek yang masih belum tuntas. Setelah pengerjaan pendukung ini semua tuntas, baru kemudian akan berlanjut ke pengaspalan lintasan sirkuit di saat keseluruhan dari track lane bisa tersambung. Untuk saat ini semua progresnya sudah sesuai dan masih on track. Pekan kedua bulan depan akan mulai aspal lapisan pertama di track lane sendiri. Menurutnya butuh pengawasan yang cukup ketat untuk proses pengaspalan lintasan balapan, akan tetapi optimis semua pekerjaan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika harus tuntas dan sesuai target dan tidak boleh melenceng dari waktu yang sudah ditentukan. Adapun pihaknya hanya memastikan pengerjaan di lapangan berjalan lancar dan menyelesaikan kendala yang dihadapi seperti persoalan lahan. Kami belum dapat informasi terkait jadwal pastinya untuk balap MotoGP, tapi kami di lapangan hanya memastikan terkait dan kendala baik itu lahan dan konstruksi agar sesuai target. Untuk saat ini memang sudah tidak ada persoalan lahan di lokasi pembangunan lintasan balapan karena sudah diselesaikan dan sudah mulai dilakukan konstruksi. Namun di luar lintasan masih ada 4 bidang tanah yang belum dibebaskan. Pasalnya, warga pemilik lahan belum mengambil uang ganti rugi yang dititip di pengadilan dengan sistem konsinyasi. Ini yang masih kita berikan pemahaman kepada masyarakat agar mau menerima uang konsinyasi itu, tapi pembangunan lintasan tidak terganggu dengan masalah ini, ujarnya. Mudah-mudahan pekan depan ada warga yang ambil uang konsinyasi dan informasinya ada yang ambil, tetapi kami belum terima dokumennya. Selain MotoGP, ada beberapa destinasi olahraga yang akan Mandalika gelar dan yang patut dicoba bagi para pengunjung Mandalika. Pembangunan area kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika menjadi kawasan destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP di Mandalika terus dikebut. Dikelola oleh PT Tourism Development Corporation atau ITDC, kawasan DPSP de Mandalika dicanangkan bisa menyamai Denusa II Bali. Area KEK Mandalika terdapat para layang Trip of Indonesia atau TROY
di Kuta Beach Park, kemudian motocross di area Pantai Seger, dan Mandalika Off-Road Championship. Selain itu, ajang kompetisi berselancar atau surfing internasional yang berlangsung di Pantai Seger juga selalu siap meramaikan MotoGP Mandalika. Selain sebagai kawasan ekonomi khusus atau KEK, kawasan Mandalika juga dicanangkan sebagai destinasi pariwisata olahraga atau yang lebih dikenal dengan Sport Tourism Destination. Direktur Utama PT ITDC Abdul Bara M. Mansur menyebutkan selain melakukan pengembangan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, pihaknya juga berencana melakukan mengembangkan KEK Mandalika sebagai destinasi olahraga. Seluruh infrastruktur MotoGP Mandalika agar diselesaikan tepat waktu. Dikatakan Mansur, pengunjung The Mandalika juga bisa menikmati triathlon trial di kawasan The Mandalika dan melakukan kegiatan olahraga renang di Pantai Tanjung An sepanjang 500 meter, lalu dilanjutkan dengan bersepeda sepanjang 7 km di arah Westgate The Mandalika. Selain itu, The Mandalika juga didesain sebagai tempat sport tourism karena selain bisa berenang di Pantai Kuta dan Tanjung An Mandalika, pengunjung juga bisa mencoba bersepeda dan berlari di KEK Mandalika. The Mandalika pun, kata Mansur, disiapkan untuk arena olahraga apapun dan siap menjadi destinasi wisata olahraga unggulan di Indonesia. Selain menggelar event MotoGP dan Motul Superbike World Championship, kawasan The Mandalika juga bakal disuguhi dengan 5 pantai, bukit, dan gunung. Area perbukitan di kawasan The Mandalika, kata Mansur, bisa digunakan untuk trekking serta kegiatan olahraga seperti para layang atau paragliding. Khusus sport para layang, pengunjung bisa menikmati di Bukit Pantai Ariguling. Selain itu, spot para layang juga bisa dinikmati di Bukit Prabu, Kuta Mandalika. Jadi kami sangat welcome sekali apabila Kemenparekraf dan komunitas olahraga lainnya ingin memanfaatkan fasilitas kami, kata Mansur. Ia pun berharap agar komunitas olahraga yang ada di NTB dan seluruh Indonesia bisa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan ITDC untuk mulai menyusun eventnya sepanjang tahun 2021 menjelang event MotoGP 2021 digelar. Sesuai target, kata Mansur, MotoGP Mandalika diperkirakan dapat menarik penonton hingga mencapai 160.000 orang. Ini kita lakukan supaya bisa meningkatkan semangat dan motivasi serta agar gaung MotoGP ini bisa terasa di seluruh wilayah Nusantara.